Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dunur Rohim, NIM 120802161145, kelas 2F Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah pembelahan mitosis, mata kuliah genetika. Mari kita simak sama-sama video dari saya. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Pembelahan mitosis bekerja dengan mempertahankan pasangan kromosom yang sama melalui pembelahan inti dari sel somatis secara berturut-turut. Pembelahan mitosis bertujuan untuk 1. Mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak atau aus. Yang kedua yaitu sebagai pertumbuhan, artinya perbanyakkan sel sehingga baik kuantitas maupun kualitasnya bertambah baik. Yang ketiga yaitu membentuk jaringan karena produk pembelahan ini kromosom atau sifat induk sama dengan sifat anakannya. Artinya karena membentuk jaringan baik sel baru dan lama sama. Ciri-ciri pembelahan mitosis yaitu 1. Berlangsung pada sel somatis atau somatik. Yang kedua, menghasilkan dua buah sel anakan yang identik dengan induknya atau sama. Yang ketiga yaitu melakukan pembelahan hanya sekali. Yang keempat, pembelahan satu dengan yang kedua diselingi dengan fase interfase, yaitu istirahat tidak membelah. Yang kelima yaitu anakan selnya mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan induk. Sifatnya sama dengan induk, mempunyai kemampuan membelah lagi, dan ini tidak terjadi pada anakan hasil meiosis. Tahap-tahap mitosis. Pembelahan sel mitosis adalah siklus berkelanjutan yang melibatkan dua tahap, yaitu karyokinesis dan sitokinesis. Karyokinesis adalah proses pembelahan nukleus menghasilkan pemisahan kromosom di mana informasi genetik yang terkandung dalam kromosom ditransfer ke dalam inti dua sel anak. Karyokinesis lebih lanjut mencakup 4 subtahap, yaitu tahap pertama yaitu profase. Di sini sudah ada gambar dari tahap profase. Tahap profase merupakan fase terlama dalam pembelahan mitosis. Kromatin memadat membentuk kromosom, lalu membentuk kromatid. Kemudian sentrosom membelah menjadi dua sentriol, kemudian menuju kutub yang berlawanan. Dan yang selanjutnya yaitu inti sel mulai menghilang. Selanjutnya yaitu ada tahap metafase. Di sini sudah ada gambar yaitu ada prometafase dan metafase itu sendiri. Prometafase artinya yaitu dia proses sebelum adanya metafase. Prometafase, selama fase ini membran nukleus mereda menjadi vesikel kecil di dalam sitosol. Kromosom melanjutkan untuk mengembun dan menjadi lebih pendek dan lebih luas. Kemudian struktur protein atau mikrotubulus menembus dari sentrosom yang memiliki sepasang sentriol untuk membangkitkan serat polar atau spindel mitosis. Mikrotubulus polar mengembang dari ujung sel ke ekuator sel dan akhirnya bergabung dengan kinetokor. Kinetokor membentuk sentromer yang menempel pada serabut kinetokor kromosom. Tahap metafase itu sendiri terjadi karena kromatid berjejer di ekuator atau bidang pembelahan, yaitu bidang berada yang di tengah. Kemudian sentriol lalu menjulurkan benang spindel berupa mikrotubulus yang berikatan dengan kinetokor tiap kromatid. Kromosom berada di bidang ekuator dengan sentromernya seolah kromosom berpegang pada benang gelendong. Pada fase ini kromosom tampak paling jelas. Selanjutnya yaitu ada tahap anafase. Di sini sudah ada gambar dari tahap anafase itu sendiri. Tahap anafase yaitu karyokinesis atau pembelahan inti, kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. Kromosom kemudian ditarik benang spindel menuju masing-masing kutub. Kinetokor yang masih melekat pada benang spindel
yang berfungsi menunjukkan jalan, sedangkan lengan kromosom mengikuti di belakang. Selanjutnya ada tahap telofase. Di sini sudah ada gambarnya tahap telofase itu sendiri. Tahap telofase itu inti sel mulai terbentuk, kemudian sentriol kembali menjadi sentromer. Dan yang terakhir yaitu sitokinesis atau pembelahan sel, diawali invaginasi atau pelekukan ke dalam terjadi pada sel hewan atau sel plate, kemudian pelekukan keluar yang terjadi pada sel tumbuhan. Hasil akhir mitosis menghasilkan dua sel anakan dengan kromosom diploid atau 2N. Tahap selanjutnya yaitu setelah karyokinesis ada yang dinamakan dengan sitokinesis. Di sini sudah ada gambar dari tahap sitokinesis itu sendiri yang terletak di ujung setelah adanya tahap-tahap karyokinesis dari awal sampai akhir, yaitu yang meliputi 4 subtahap tadi. Kemudian akhirnya ada yang dinamakan dengan pembelahan sitoplasma. Pembelahan sitoplasma itu sendiri yang dinamakan dengan sitokinesis. Di sini juga ada gambar yaitu sitokinesis yang terjadi pada sel hewan, dan yang kedua ada sitokinesis yang terjadi pada sel tumbuhan. Itu berbeda pada gambarnya, yaitu berbeda pada saat pelekukannya. Sitokinesis itu sendiri adalah proses partisi antara komponen sitoplasma yang menjadi dua sel yang mirip secara genetis. Metode sitokinesis berbeda dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Awalnya mitosis merujuk hanya untuk pembelahan inti ditemani oleh sitokinesis yang merupakan pembagian sitoplasma. Mudahnya, sitokinesis adalah proses terbelahnya sitoplasma menjadi dua. Perbedaan antara sitokinesis yang terjadi pada sel hewan dan sel tumbuhan yaitu jika sel hewan itu pelekukannya terjadi ke dalam, dan kemudian pada sel tumbuhan itu terjadi pelekukannya itu keluar. Nah, selain penjelasan yang saya jelaskan, selanjutnya yaitu adanya masalah-masalah yang terjadi atau permasalahan yang sering terjadi pada saat pembelahan mitosis. Masalah dengan mitosis yang menghancurkan sel dan dapat mengakibatkan kematian mereka. Bahkan jika sel tidak mati, kromosom dapat rusak atau diubah yang dapat menyebabkan gangguan genetik yaitu sindrom Down misalnya, disebabkan oleh masalah kromosom yang terhubung ke mitosis. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada kromosom atau masalah dengan waktu bagaimana sel membelah dapat menyebabkan pertumbuhan jaringan kanker. Hal ini juga dapat terjadi jika kromosom tidak dapat ditarik terpisah dengan baik ataupun dengan benar. Selanjutnya yaitu perbedaan mitosis dengan meiosis. Yang pertama adanya jenis sel. Mitosis yaitu sel tubuh atau sel somatik, sedangkan meiosis yaitu sel kelamin atau sel gamet. Yang kedua perbedaannya yaitu pada saat pembelahan, mitosis terjadi hanya 1 kali, sedangkan meiosis terjadi 2 kali. Perbedaan ketiga yaitu jumlah sel anakan. Mitosis 2 sel anakan, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Yang selanjutnya yaitu perbedaannya yaitu sifat sel anakan. Mitosis sifatnya yaitu diploid atau 2N sama dengan induk, sedangkan meiosis haploid atau N beda dengan induk juga. Perbedaan yang terakhir yaitu adanya tujuan, yaitu mitosis untuk pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan meiosis untuk gametogenesis. Terima kasih.